Salam Rahayu. Inilah cerita babak awal Bharatayuda, di mana satria-satria Pandawa maupun Kurawa sudah berada di medan Kurusetra. Suara gemuruh genderang yang ditabuh serta suara trompet perang yang menggema di langit Kurusetra ternyata menggetarkan juga hati Arjuna untuk segera bertarung. "Arahkan saya ke tengah arena agar melihat siapa yang ingin menghadapiku," ucap Arjuna gagah tapi pongah pada Sri Kresna. Dengan cekatan, Sri Kresna menarik tali kendali kudanya, meluncur deras dan kadang siksak menuju tengah arena, menyusul pasukan Wirata dan pimpinannya Seta yang memang ditempatkan dalam formasi paling depan. Begitu sudah berada di bagian depan, Sri Kresna menghentikan keretanya, dan tampaklah oleh Arjuna wajah-wajah tetua Hastinapura seperti Bhisma yang tampak terlihat ceria dan berdiri gagah berwibawa di atas kereta dengan jubah putihnya. Tampak juga oleh Arjuna wajah Duryudana saudaranya yang berdiri di atas kereta dengan pakaian kebesaran panglima perang di sisi Durna gurunya. Di sekeliling Duryudana tampak terlihat oleh Arjuna adik-adik Duryudana mengelilingi. Kemudian Arjuna melihat wajah Dursasana, Burisrawa, Sengkuni, Jayadrata, Suryaputra atau Adipati Karna. Mereka tampak gagah-gagah dengan pakaian perang serta kuda-kudanya yang tinggi besar dilapisi aneka jenis baju tameng. Melihat komandan-komandan pasukan Kurawa adalah saudara-saudara, kerabat, dan teman sepermainan di masa kecilnya, tiba-tiba hati Arjuna tampak gundah dan berucaplah dia pada Sri Kresna, "Bagaimana mungkin aku harus membunuh mereka? Bagaimana pula nanti cara membasuh tanganku atas kematian mereka? Saya tidak akan berperang dengan mereka," ucapnya. Di saat inilah Arjuna mulai surut spirit berperangnya. Matanya mulai berkunang-kunang dan tiba-tiba merasa kepalanya pusing. Kemudian ia gunakan gendewanya sebagai tongkat untuk menahan posisi berdirinya karena dia merasa kakinya lemas. Lalu berkatalah dia pada Sri Kresna, "Saya mengurungkan untuk berperang," katanya kalem. Tentu saja kuping Sri Kresna seperti tersambar petir dan refleks berucap, "Gimana? Saya tidak mau bertarung dengan Eyang Guru dan saudara-saudara serta kerabatku," jawab Arjuna sembari mulai bersandar di tiang kereta lalu duduk. "Dinda Arjuna," kata Sri Kresna, "tujuanmu berada di medan Kurusetra ini bukan untuk terhanyut oleh suasana hatimu yang semrawut. Engkau membiarkan kesedihan hatimu merebut spiritmu, dan itu sebenarnya tidak perlu terjadi," kata Sri Kresna. "Kamu sedang merangkak menuju puncak krisis hidupmu yang didorong oleh perasaanmu yang amburadul sebagai satria. Perasaanmu itu bukanlah hal yang mulia karena bisa menjauhkanmu dari surga," kata Sri Kresna. "Surga," batin Arjuna. "Buanglah kelemahan hati dan bangkitlah. Jangan membiarkan relung kejantananmu hancur. Ayo Dinda Arjuna, bersiaplah untuk berperang. Coba dengarkanlah itu. Drestajumna sudah memberi komando agar pasukan bergerak," ucap Sri Kresna. Arjuna seolah tidak mendengar ucapan Sri Kresna. Arjuna masih terbelit oleh pikiran dan kekacauan suara hatinya. Bagaimana aku mengarahkan panah-panahku pada Bhisma dan Durna? Mereka seharusnya aku puja dan bukan malah kubunuh. Ini tidak benar.
Darah mereka akan mewarnai setiap kesenanganku di dunia. Aku tidak bisa Kanda Kresna. Engkau tahu bahwa aku bukanlah seorang pengecut. Tapi sikap ini, ketidakberperangku ini adalah perasaan cinta dan kasih sayangku pada musuh. Sekarang aku tidak tahu apa yang harus saya lakukan di medan perang. Katakanlah padaku apa yang harus saya lakukan. Aku serahkan hal ini di tanganmu lah, ucap Arjuna yang ditanggapi Sri Kresna dengan mengibaskan selendangnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai bertemu esok pada episode sambungannya. Salam Rahayu.